إلى حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ثم إلى مؤلف كتاب قصص الأنبياء. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah kita bisa berhalaqah kembali dalam kajian kitab Qasasul Anbiya yang dikarang oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Tema kita hari ini adalah Al-Fulku wat-Tufan wa halakul kafirin fi ahdi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh ini, di situ saya sebutkan ada 5 fase. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-marhalatul ula. Al-amru lillahi wa minallahi wa ilallah. Fase pertama, bahwa al-amru lillah, perintah itu bersumber dari Allah, wa minallah wa ilallah. Artinya perintah akan terjadinya banjir besar di era Nabi Nuh alaihi salam itu bersumber saking ngarsane Gusti Allah. Kita tahu bahwa di antara sumber perintah itu adalah qalallahu ta'ala li nabiyhi Nuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Apa firman Allah? Wa uhiya ila Nuh annahu la yu'mina min qaumika illa man qad amana. Dan diwahyukan kepada Nabi Nuh alaihi salam annahu la yu'mina, ora ono sing iman, min qaumika saking kaum ira, illa man qad amana, kecuali tiang-tiang sing wis ngiman. Fala tabta'is bima kanu yaf'alun, maka jangan berkecil hati, jangan bersedih hati atas bima kelawan sesuatu kanu kang ono sapa man yaf'aluna padha agawe. Artinya jangan bersedih hati atas perlakuan umatmu sendiri, kaummu sendiri. Wa uhiya ila Nuh. Jadi inilah salah satu sumber perintah itu, bahwa ini memang wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini memang sudah ketetapan saking ngarsane Allah subhanahu wa ta'ala akan terjadinya banjir bandang itu. Karena itu kemudian Nabi Nuh alaihissalam, sebagaimana doa beliau yang kemarin juga kita baca, wa qala Nuh, Nabi Nuh kemudian bermunajat, la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadharhum yudillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Maka doa ini seakan sebagai menjadi doa pamungkas sebelum terjadinya banjir bandang pada saat itu. Nah, Nabi Nuh, sebelum kita melihat fase-fase ini, ada 5 fase nih. Yang perlu kita ketahui, yang kita pahami adalah bahwa Nabi Nuh itu kalau didelok saking riwayat Ibnu Abbas itu berusia 1780 tahun. Nih, 1780 tahun. Mau njaluk titik pore. Lek dipecah-pecah, dibagi-bagi di fase-fase, ada 3 fase dari usia beliau itu. Ada fase qablal ba'tsah,
masa usia di mana beliau belum diangkat sebagai seorang rasul. Yang kedua, fatratul ba'tsah, era kerasulan sampai terjadinya banjir bandang itu. Yang ketiga adalah ba'dat tufan, usia beliau, fase hidup beliau pasca terjadinya banjir besar global itu. Nah, sebelum banjir, sebelum diutus sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, beliau hidup itu 350 tahun. 350 tahun. Ini dalam sebuah riwayat Ibnu Abbas. Kemudian setelah usia 350 tahun, barulah kemudian diangkat sebagai seorang rasul. Itu 950 tahun. Artinya beliau memegang mandat sebagai seorang rasul sebelum tufan, sebelum terjadinya banjir, itu 950 tahun. Berngwe setelah terjadi banjir, beliau masih hidup. Berapa tahun? 480 tahun. Nek di total kabeh usiane 1780 tahun. Ya lumayan itu nih usia. Ngalang-ngalahin nek kakek Nabi Adam nek 1000 tahunan ya. Iki ono sing luwih dawa maneh 1780 tahun. Nah, setelah 950 tahun dakwah, adalah bukan waktu yang pendek, 950 tahun niki gak ngerti, gak ro rino, gak ro awan, gak ro bengi, itu dakwah terus Nabi Nuh itu. Ngajak tauhid, ngajak iman dengan Gusti Allah 950 tahun. Sampai kemudian di titik terakhir seakan sudah tidak bisa lagi didandani. Akhirnya kemudian turunlah wahyu, wa uhiya ila Nuh annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana. Sudah sepertinya tidak bisa lagi. Karena titah wahyunya adalah lan yu'mina min qaumika. Tidak ada yang beriman lagi kecuali hanya segelintir orang. Ini adalah mandat dari Allah, ini adalah kekuasaan, keputusan Gusti Allah. Nah, barulah kemudian al-marhalatus tsaniyah. Setelah sekian tahun sudah tidak berhasil, baru pada fase inilah amrullahi ta'ala li Nuh bisana'atil fulk. Baru Allah memerintahkan Nabi Nuh alaihi salam bisana'atil fulki untuk memproduksi, membuat bahtera atau kapal. Kalau dilihat dari riwayatnya Sufyan Ats-Tsauri bahwa itu dibuat berbahan dari khasyabus saj, sejenis kayu jati. Tapi saya tidak tahu jati yang seperti apa. Coro ini jenis tumbuhan. Nanti kan macam-macamnya kan kathah. Jenis tumbuhan jati. Kemudian kalau menurut pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri, panjang desain kapal itu adalah 80 kali 50 zira. Itu pendapatnya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ya. Ini juga dinukil ada di dalam kitab Taurat. 80 dikali 50 zira. Kemudian kalau menurut pendapatnya Ibnu Abbas, Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri itu diameternya adalah 600 dikali 300 zira. Satu zira kan kemarin dihitung itu sekitar 48 cm. Nabi Adam situna ziraan, Nabi Adam itu 60 zira, itu perkiraan ya 30 meter.
Kalau 60 ziro berarti perkiraan adalah 300 meteran. 300 dikali 150 meter itu pendapatnya Syekh Al-Hasan Al-Basri. Lek cara Ibnu Abbas, Ibnu Abbas itu ada beberapa riwayat ya. Ada yang 600 kali 300 itu. Tapi di riwayat ini ada yang mengatakan di Ibnu Abbas itu 1200 ziro dikali 600 ziro. Berarti kalau 1200 ziro itu terhitung berapa? 600 meter. 600 meter panjangnya dikali 300 meter. Di riwayat lain Ibnu Abbas ada yang 300 kali 600 dikali 300 ziro. Persoalan di riwayat itu menyebutkan bahwa ziroknya bukan zirok manusia seperti sekarang. Zirok ujad di Nuh. Ziroknya nenek moyang Nabi Nuh pertama siapa? Nabi Adam. Lek ziroknya awak dewi sampai ini ya 48-an lah. Antara 48-50 cm. Krono dukure awak dewi ya unda-undi 70-80 meter. 80 meter ya. 80 meter sentimeter ya. Oh, nah saya ngomong 80. Ya. Berarti lek ukurannya lek dukure awak dhewe 70-80 ya unda-undi lah ya. Sak ziro berarti sekitar 48 cm. Lek kemudian Nabi Adam 30 meter. Kira-kira sak ziro ki ping piro? Masya Allah yo wis gede doh jiddan. Besar sekali berarti karena memang manusia pada saat itu ya besar. Lek kene anu riwayat itu sebutkan bahwa nabi yang tinggi itu kan Nabi Adam. Semakin hari semakin berkurang tingginya. Tapi kan Nabi Nuh dan Nabi Adam selisih 1000 tahun tuh kemarin. Berarti ya senggo murusut ya kakek nemen koyoke ngono to ya. Lek saiki murusute nemen saiki wis awak dhewe iki. Ono 2 meter ya jarang ning donya niki wis umume ya 70 kowe. Nah, lek cara Ibnu Abbas iku hitungane ziroe Sayyidina Adam alaihi salam. Wis gak usah dipikir wis gede karo maning lah siki. Ono situ-situke ning donya ya kapal Nabi Nuh. Ngoten nggih. Nah, ini riwayat yang saya sebutkan dari para ulama. Saya tidak menyebutkan dari para saintis, enggak. Biar nanti saya mencari sendiri. Yang ini riwayat dari para ulama. Itu apa namanya? Diameter dari kapal tersebut. Kalau tingginya semuanya sepakat. Tingginya itu 30 ziro. Wattafaqu, mereka sepakat, para ulama sepakat bahwa an-irtifa'aha kan 30 zira'an. Tinggi dari bahtera itu adalah 30 ziro. Itu tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ini berkaitan dengan fisik. Terdiri dari 3 lantai, 1, 2, 3. Itu secara fisik itu. Barulah kemudian wasna, dan buatlah wahai Nuh. Buatlah apa? Al-fulka, bahtera atau kapal. Bi'ayunina wa wahyina, dengan pantauan kami, pandangan kami, wa wahyina, dan wahyu dari kami. Jadi Allah di lafadz wasna'il fulka itu perintahnya. Berarti gak gawe dhewe, ngenteni perintah riyen. Baru dapat perintah. Nah, perintah ini kemudian disusul dengan kalimat bi'ayunina, dengan pantauan. Ainun. Ainun itu kan mata nggih. Berarti dengan pantauan Allah. Wa wahyina, dengan panduan. Di samping dipantau juga dipandu. Ka'annallaha 'allama Nuh kaifa yasna'ul fulka. Koyok-koyok Allah niki 'allama, ngajari Nabi Nuh. Nggih, koyok-koyok ngelebokno ilmu nang ngene fi afkari. Di pikiran Nabi Nuh, di ilmu Nabi Nuh, kaifa yasna'ul fulka.
yopo carane yasna membuat kapal. Nah itu diawali dengan apa? Yaghrusu al-ashjar. Diawali dengan menanam pohon-pohon dulu. Lek niku disebutkan dengan khashabus saj. Apa khashabus saj itu? Sejenis pohon jati. Khashabus saj itu sejenis jati. Kan jati itu ada jati Indonesia, ada jati Mesir, ada jati macam-macam kan. Nah, saj itu sejenis jati. Itu yang ditanam. Yang ditanam oleh Nabi Nuh sampai sekian puluh tahun. Setelah mencapai waktu, kemudian ditebanglah saj itu, pohon itu, untuk kemudian dijadikan sebagai bahan pokok pembuatan al-fulk atau as-safinah. Nah, mulai dari penanaman, perawatan, penebangan, sampai kemudian pengelolaan bahan pokoknya ini, bahan dasarnya ini, bi'ayunina, melalui pemantauan Allah langsung. Wa wahyina, dan dipandu oleh Allah lewat malaikat Jibril. Jadi ya apa naneme, ya apa ngrawati, ya apa kemudian lek cara rek saiki ngrajine iki ya apa nggih, mengelola iku piye. Otomatis kan butuh banyak ilmu niki. Gitu, ya ilmu pertanian, gitu. Lah wong gak tau nandur jati, mau nandur jati piye kira-kira. Kan ngoten to? Butuh ilmu di situ. Maka bi'ayunina wa wahyina, dipantau oleh Allah, terus kemudian dipandu. Yang jelas lek cara pandangan kula ngeten, koyok-koyoke ya tidak hanya itu saja, tetapi balah tentarane Gusti Allah ya dikerahno koyoke. Lah ya wong sing iman kan gak akeh waktu iku, Kang. Nggih to? Koyok-koyoke lek ana sangkuriang dilewangi jin. Lek koyoke lek Nabi Nuh ya para malaikat ya. Gitu. Sing ngewangi gawe kapal. Nah, biwahyi, melalui wahyina, dengan wahyu, panduan langsung saking Gusti Allah. Ning arsiteke langsung Gusti Allah iki rek. Dudu menungso iki bisa. Wahyu. Wala tukhatibni fil ladzina zalamu, dan jangan kau berbicara denganku berkaitan dengan orang-orang yang zalim itu. Artinya ngeten. Jangan meminta pertolongan kalau sudah ditetapkan. Lek wis iki ditetapno la syafa'atalah. Wis ditutup syafaat, pertolongan Allah kepada arek bedi-bedi iku. Wala tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Kenapa? Karena mereka akan ditenggelamkan oleh Allah. Jadi koyok-koyok wis dicatat iki. A tenggelam, B tenggelam. Iki selamat, iki selamat. Wis di mughraqun. Iki wis calon-calon kerem iki. Ya, wis ditulis. Tapi aku gak nyebut rokib lho rek. Lah aku kan tenggelam ekonomi soalnya. Gak tenggelam banjir, tenggelam ekonomi. Makanya ngaji mbek kanun ya enak ae rupane. Justru nek kene iki wis nyantai to ya. Wis penting gak kere mengune aman to lawak iki. Innahum mughraqun. Wis dititah. Nggih. Pun. Ini fase kedua. Jadi turun wahyu, kemudian ada pemberitahuan bahwa gawe kapal ini bahan-bahannya semuanya bi'ayunina wa wahyina. Marhalatus tsalitsah, fase ketiga, qiyamun Nuh bisina'atil fulk. Bagaimana Nabi Nuh membuat kapal tersebut. Artinya kan iki wis mari ditebang carane. Alat-alate semuanya itu bagaimana? Wa yaqulul haqqu subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yasna'u lan gawe sapa Nabi Nuh al-fulka ing bahtera.
Wa kullama marra alaihim mala'un min qaumihi sakhiru min. Setiap kali bersua kepada beliau siapa? Mala'un. Siapa malak kemarin? Penguasa-penguasa itu. Min qaumihi, dari kaumnya, sakhiru minhu. Artinya maknanya sakhiru minhu di sini mengejek plus membanggakan dirinya. Qala in taskharu minna, Nabi Nuh berkata, jika kalian mengejek, fa inna naskharu minkum, maka kami pun akan membalasnya. Kama taskharun, sebagaimana kalian mengejek kami. Koyok-koyok nge, lelapo iki tut gak yo omahe gak pinggir laut, malah nang gunung. Ono sing ngomong waqila fi jabal, nggawe niku ning gunung. Waqila fi sakhra'i, ono sing mengatakan di sakhra. Dan banyak nanti pendapat-pendapat para ulama. Yang jelas ba'ida 'anil bahri, aduh teko lautan. Nah, aduh teko lautan, tiba-tiba kemudian dulu dakwah saiki nggawe apa jenenge nanem kayu. Loh, wis pensiun dadi nabi, saiki dadi petani kuwi. Ngoten wis gak dakwah kuwi. Nah, dinyek sakhiru. Ngoten. Pun. Bareng ngono wis nggawe kapal lho. Nek jarene mereka kunta najaran ya Nuh. Loh, biyen dadi nabi saiki dadi tukang kayu kon. Dinyek. Sakhiru minhu, dinyek. Loh, sekarang sudah enggak jadi nabi ya, sudah enggak bisa mendatangkan keajaiban lagi. Sakhiru minhu, menghina mereka itu. Barulah kemudian setelah proses pembentukan kapal ini dari tahun ke tahun, wakilah sampai mi'at sanawat, sampai 100 tahun proses pembuatan kapal itu, bukan waktu yang pendek itu. Sampai sekitar 100 tahun proses pembentukan bahtera itu. Disitulah kemudian al-marhalatur rabi'atu, di fase yang keempat itu adalah intizaru Nuh ila an ya'tiyahu at-tufan. Nabi Nuh menunggu di mana tufan itu datang. Makanya di surat Hud ayat 39 Allah berfirman, fasawfa ta'lamun. Fasawfa ta'lamun. Dalam proses pembuatan kapal itu ya tadi disebutkan banyak sekali hinaan, banyak sekali kecaman. Tetapi Allah mengatakan fasawfa ta'lamun, lambat laun engkau akan mengetahui. Lek cara arek ngaji nahwu maknane beda antara fi'il mudhari' tanpa ada sin, tanpa ada saufa. Jadi ono ta'lamuna, ono sata'lamuna, ono saufa ta'lamun. Lek ta'lamuna itu yang maknane sedang mengetahui. Taf'alun sedang berbuat, ta'lamun sedang mengetahui. Kalau sata'lamun akan mengetahui, tapi itu durasinya akannya ini pendek. Mbomene mbomben sata'lamun. Tapi kalau saufa ta'lamun iku mustaqbal ba'id. Jadi masa yang akan datang yang eranya itu jauh. Fasaufa ta'lamun, niscaya engkau akan tahu. Tahu apa? Siapa yang tahu? Man? Mereka yang menghina Nabi Nuh alaihissalam itu. Tahu apa? Ya'tihi azabun yukhzi. Kalian akan tahu sendiri bagaimana nanti azab yang datang kepada kalian itu yukhzi, menghinakan kalian. Wis loro, tapi di samping sakit juga ada unsur dihinakan. Di lek loro tok beda. Loro si yukhzi, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yahillu alaihi azabun muqim. Wa yahillu, dan akan pindah alaihi azabun muqim. Pindah apa? Menuju ke azab yang muqimun, aidaimun. Halla itu maknanya kebalikan dari rohala. Rohala itu berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dan qasirah, pendek waktunya. Pindahnya gak suwe-suwe.
Makanya ada istilah rihlah. Rihlah nanti nang pantai. Mosok katanya setahun 2 tahun kan ndak ta ya. Paling sedih itu rihlah. Tapi halla yahillu itu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam waktu yang lama. Artinya wa yahillu alaihi azabun muqim. Mereka yang dulu menghina, mereka yang dulu mempermainkan Nabi Nuh akan dipindah hidupnya pada kehidupan yang penuh dengan azabun muqimun, ai azabun daimun, siksa yang pedih, yang menghinakan, yang itu muqimun, berkelanjutan. Nah, itu intizar. Di 100 tahun beliau menunggu masa itu. Barulah masa datangnya tufan, al-marhalatul khamisatu, fase yang kelima, ja'at tufan wa an yahmila ma'anuh min kulli zawjayn itsnain. Datanglah tufan itu dan kemudian yahmil ma'anuh, Nabi Nuh itu membawa min kulli zawjayn itsnain, dari setiap jenis itu pasang-pasang. Bagaimana terjadinya itu? Hatta idza jaa amruna, sehingga ketika datang apa amruna, perintah perkara kita. Maksudnya apa? Amr itu adalah tufan, azab tufan. Saat ketetapan Allah sudah didatangkan, apa itu amruna? Ketetapan Allah, yaitu azab dan tufan yang akan disegerakan menuju mereka itu. Wa farat tanur, dan ketika at-tanur itu sudah memancar, mengeluarkan air. Tanur itu tempat masak nih gitu. Apa tumang? Zaman saya itu jenenge tumang. Tanur itu adalah sebuah tempat yang biasa dipakai masak roti kalau dulu itu. Khubz. Di dalam riwayat disebutkan tanur yang dimaksud di sini adalah tumang yang biasa dipakai oleh Nabi Nuh alaihi salam, dan itu titisan teko Nabi Adam alaihi salam. Namanya at-tanur. Ketika tanur itu sudah memancarkan air, maka perintah berikutnya adalah kulna ihmil fiha min kulli zawjayn itsnain. Ihmil, bawalah. Yang dibawa di kapal Nabi Nuh itu tidak satu jenis hewan misalnya, itu bukan, tidak membawa satu, tapi zaujaini, bawa berpasangan dalam arti bawa dua-dua. Lek koyo al-asad iku dua, apa sini macan loro, gajah loro misalnya, dan seterusnya. Kita tahu pun. Kemudian min kulli zaujaini itsnain wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawlu wa man amana wa ma amana ma'ahu illa qalil. Jadi yang beriman pada saat itu kepada Allah Subhanahu wa taala itu jumlahnya illa qalil, hanya sedikit sekali. Wa fi riwayatin 'ashrat, dalam sebuah riwayat itu ada yang menyebutkan ada cuma 10 kaumnya yang ikut di kapal itu. Ada dalam riwayat lain itu 80, itu juga riwayatnya Ibnu Abbas radhiyallahu an, ada 80. Wallahu alam mana yang benar saya tidak tahu. Yang jelas itu tidak sampai 100 yang masuk ke dalam kapal, tidak sampai 100 orang mukmin. Nah, pun barulah kemudian wahia tajri bihim fi maujin kal jibal. Berjalan setelah tanur itu sudah memancar, kemudian hewan-hewan sudah masuk, umat-umat yang beriman sudah masuk, barulah kemudian fafatahna abwabas sama bima'in munhamir. Jadi gak langsung udan sik ya, tapi sik tanur dhisik. Baru wis mlebu kabeh, barulah kemudian fafatahna abwabas sama, dan kami bukakan pintu-pintu langit. Bukan satu pintu berarti. Abwab, pintu-pintu langit itu kami buka. Kemudian bima'in munhamir, diturunkanlah dari pintu-pintu langit itu apa? Ma,
air munhamir yang sangat deras. Wa fajjarnal arda uyunan, lalu kemudian Allah fajjarna, mengeluarkan air dari bumi itu. Faltaqal ma'u ala amrin, kemudian air yang jatuh dari langit dan air yang keluar dari bumi itu faltaqa, ketemu, bi ala amrin qad qudir, sesuai dengan perintah yang kami tetapkan. Nah, inilah kemudian jatuhlah air dari langit, keluarlah air dari bumi, bertemu keduanya, air itu meninggi. Nah, meninggi, akhirnya kapal yang ada di atas gunung itu melok munggah. Nah, disitulah kemudian dimulailah pelayaran itu. Barulah turun wahyu, qul bismillahi majraha wa mursaha. Katakan wahai Nuh, ucapkanlah bismillah dengan menyebut nama Allah. Majraha, jaro, berlayar. Wa mursaha, dan ketika nanti berlabuh. Apa makna dari semua itu? Kita seringkali mendengar ada satu hadis, itu riwayat menyebutkan kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Setiap sesuatu yang tidak diawali dengan bismillah fa huwa abtar, tidak akan pernah bisa sempurna. Abtar koyok dene burung yang tidak ada buriku ekornya. Artinya tidak sempurna. Apa maksudnya? Maksudnya adalah la tokoh, tidak ada kekuatan lis safina, bagi safinah itu, dari perahu itu tidak ada kekuatan dalam menghadapi semua itu kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok iso iyo? Karena apa? Wahya tajri bihim fi maujin kal jibal. Saat air itu sudah ke atas gunung, ngerti nih, dan ombak itu tajri bihim fi maujin kal jibal, kapal itu berjalan melewati ombak, ombak yang tingginya itu kal jibal, koyok gunung. Lek sampean saiki ndelok Gunung Arjuna ya koyok ngono kuwi, ombake iku. Kira-kira lek ra arep pertulungane Gusti Allah, ojo slamet iso mlaku itu untung-untungan. Akan tetapi kapal ini berjalan sari'atin 'aliyatin, dia berjalan cepat. Berjalan dengan baik. Sing jenenge anu memang gak iso kate ngantem mang. Nah, iku lek kapano tidak dengan, makanya Gusti Allah dikei dungane bismillahi majraha wa mursaha. Artinya saat dia mulai berlayar sampai kemudian di pelabuhan, itu diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kekuatan oleh Allah. Karena apa? Karena di situ ada bahaya. Apa bahaya? Mauj kal jibal. Ada ombak yang tingginya seperti digambarkan jibal oleh Al-Qur'an. Itu kan bayangannya ya apa? Saya menang ini laut ndelok segara kidule mung koyo ngono. Lek pas wayahe pasang ngono nggih. Iku gak sampai sak gomo padahal iku. Koyo ngono nggih. Ini kal jibal yang itu tidak mampu sedikit pun menjadi penghambat. Tapi justru mereka itu ditugasi oleh Allah bukan untuk mencelakai, tidak, tetapi untuk yukhzihi. Ben wong sing kafir-kafir pada Nabi Nuh pada saat itu terhinakan dengan adanya air itu. Ya bayangno misalnya ana wong mati sampai ngopo jeneng muntup-muntup kaya iwak mari diracun niku lho. Iku namanya yukhzi. Jadi air ini di samping untuk menyelamatkan Yunji, menyelamatkan Nabi Nuh, tujuannya juga apa? Yukhzi, menghinakan mereka. Pateng apa jenenge? Pateng keleleran jenenge. Yukhzi. Nah, itu air. Nah, di sini cuma di dalam surat Hud tidak disebutkan bagaimana gambaran banjir. Yang ada hanya di surat Al-Qamar ini. Al-Qamar 11 dan 12.
Nah, surat Hud itu dari 40 kemudian sampai 42, baru kemudian disusul dengan kisahnya putranya Nabi Nuh yang tenggelam itu. Seakan-akan di ayat ini Allah memalingkan bagaimana proses terjadinya banjir itu. Karena di surat Hud setelah ayat wahiyat tajri bihim fi maujin kal jibal itu langsung menyangkut nama Nabi anak Nabi Nuh. Wa nada Nuhu ibnahu wa kana fi ma'zalin ya bunayya irkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Itu diselati nang Gusti Allah. Diselati seperti apa? Maksudnya begini, ben kula panjenengan tidak hanya berhenti pada cerita ini. Bahwa cerita ini itu endingnya adalah untuk menenangkan hati manusia yang datang setelahnya seperti kita ini. Untuk menguatkan keimanan kita. Bahwa semua itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa semua itu adalah pelajaran. Bahwa anak Nabi Nuh, Nabi rek kira, anak Nabi, kan ya, anak Nabi, iku melok kerem pisan. Soalnya apa? Soalnya wis ditetapno nang Gusti Allah. Wala tukhatibni, jangan berbicara kepadaku tentang orang-orang yang zalim. Fil ladzina zalamu, termasuk anak dhewe. Jadi wis gak iso ngekei syafaat Nabi Nuh iki. Wis gak iso nulungi Nabi Nuh iki anake dhewe. Kenapa? Ini terkait dengan kekuasaannya Gusti Allah. Lek cara bapak kan yo karepe kan mbelani. Wa nada Nuh, Nabi Nuh memanggil anaknya saat tufan itu datang. Ya bunayya, hei anakku, nggih. Irkab ma'ana, ayo nak cepet nak ayo numpak. Tapi gak gelem. Artinya apa? Ya wis ditutup nang Gusti Allah. Lek wis ditetapno nang pangeran, maka tidak ada satupun makhluk yang bisa menyelamatkan. Yang iki anak Nabi rek, gitu. Mengawai dewi kita mbak tutup nabi tutup anak kiai. Ya apa ya? Ya ayo rek ndonga temenan ya, ndonga dhewe sing apik kan ngono to. Aja ono nabi, ono wali yang ngono, anake wali bedhik ya akeh kok rek. Kan ngoten to. Ono jaman iku ono critane kan wis terkenal wali lah, wali nemen lah iki. Ya, umum ning ndi wali. Jeneng wali kan biasa lek masyhur ketika masih hidup kan biasa diparani tuh. Akhirnya suatu ketika ada seseorang lelaki yang kepingin marani atau sowan nang ngene wong sing terkenal wali iki. Ber diparani ngono pas ning ngarepe omahe ngono jan ketemu anake. Jan megel gak karu-karuan jarine. Apa? Assalamualaikum gak dijawab jegidek tok. Nomor loro yastakbiru. Anak iki sombong rah karo-karuan. Ngomongin dhuwur gak karo ndaki rah karo-karuan. Jarine wong mbaten, mosok anake kiai koyo ngene. Jare bapakne wali tapi anake koyo ngene, bladus koyo ngene iki. Bar kemudian tiang niki mlebet sowan nang ngene wong sing terkenal dadi wali niku. Bar ngono sing wong iki ngomong ngene, wali niku, syekh iki. Ya ngono iku anakku iku. Aja diladeni bisa aja dimakan hati. Wis gak usah direken mangan anakku iki ngono. Lho, kok jadi ngono ya? Padahal dia ora ngomong. Padahal ketika dilihat bapakne iki yo masyaallah tawaduke ora kau. Nemen tawaduke. Sopane yo nemen. Nggih ngomong yo apik. Kok gak padha blas ming sing ngarep iki mau. Ternyata yang wali iki mang cerita, ya iku biyen aku rada luput iku jarene. Lupute apa? Suatu ketika dia dengan istrinya layakul ayyam, beberapa hari tidak makan. Beberapa tidak makan. Nah, tonggone iki ngerti. Beliau ini enggak makan dalam beberapa hari. Akhirnya kan gak mentolong. Sungguh ceroke ning lho, lampune mati. Kok gak krungu ambu masak ngono ya.
LPG ini entek paling berhasil rap. Itu beberapa hari. Akhirnya gak tega tanggane, kemudian dijalukno panganan. Nah, panganan iki dijaluk nang koncone. Koncone ternyata sultanun. Sultan itu apa? Orang yang di pemerintahan. Lah, kiyakine wali iki gajiane wong pemerintahan niku syubhat. Iki gak melu-melu kowe. Biyen iki kudu saiki. Zaman niko, tutup zaman iki. Dia punya keyakinan, iki wali, iki kan itu wali sih anja. Iki durung wali sih. Iki kan durung wali, gak apa-apa rata-rata syubhat itu jare. Sing ngono. Meneh pensiun dini meneh. Lho ojo rek, sik dipikir dhisik iki cerita. Engko ditresapi dhewe. Jadi dia punya keyakinan bahwa harta gajinya sultan ini syubhat. Ya mungkin karena kuno yo ono pajeke bir, yo ono pajeke lonte sembarang kali kok ya. Heeh. Coba pun dari situ. Dia punya keyakinan bahwa gara-gara di hari itu aku mangan barang syubhat iku fasarat an-nutfata hadzal walad. Ya iki dadine iku. Ya iku mang dadine iku, ya misuwan koyo ngene lambene iku. Ya kelakuane koyo ngono. Iku gara-gara aku ben mangan syubhat iku. Ngono rek ya. Siji anake wali merosot misuwan gak karo-karuan. Bodhek gak karo-karu, sombonge rek karo-karuan. Yang kedua, tidak jadi jaminan. Yang ketiga, bahwa lek cara manusa biasa ngeten iki, makanan konsumsi itu juga pengaruh terhadap akhlaknya anak. Lek sing dimakan iki ku halal, ya engko dadi cahaya bagi kelakuane anake. Tapi lek sing dipangan iki haram, ya akan jadi kegelapan bagi semua perilaku dan ucapane anak. Apalagi kemudian ketika memproduksi doyan-doyan ambek makne misalnya, kemudian doyan barang haram, waduh, sperma iku hitam ngegang ngono. Dan di anak yang gadur gak karu-karuan iko. Artinya begini, berkaitan dengan Nabi Nuh mau tadi, tidak ada yang bisa menjamin. Tidak ada yang bisa menjamin. Paling tidak ada usaha. Dan cara Nabi Nuh tidak bisa menjamin anaknya seperti apa ke depan, dia tidak tahu. Bahkan sebelum terjadinya tufan ini, beliau tidak tahu. Kok tahu kan nemen oleh ngajak anaknya. Tapi beliau tidak tahu. Sampai kemudian ternyata anak iki yo dikeremno pisan nang Gusti Allah. Artinya tidak tahu akhlaknya anaknya ke depan seperti apa. Demikian juga si wali tadi ini, bahwa anak yang beladus kaya ngono yo sapa. Dan paling tidak sebagai manusia kita sudah berusaha. Karena tentu lek cara secara ikhtiar batinnya ayo ndonga, secara ikhtiar lahirai ayo diiseni weteng iki barang sing halal halal. Kita kembali lagi kepada Nabi Nuh tadi itu. Nah, sudah berjalan, maka di fase yang terakhir al-marhalatus sadisah nihayatut tufan, yaitu akhir dari tufan atau banjir global itu. Waqila, Allah berfirman, dikatakan, ya ardu, wahai bumi, ibla'i, entalen, leken, ma'aki, airmu, wa yasama'u, wahai langit, aqli'i, apa nggak? Yo telanan, qala'a, reda, tahan. Nggih, padha-padha ngental. Bumi mengeluarkan air, langit menurunkan air. 2 tahun. Sanataini, amaini. Ini di dalam satu riwayat. Artinya untuk kemudian nyurutno banyu ya apa kuwi? Kan ngono to. Makanya perintahnya Gusti Allah, wa ya ardu, wahai bumi, ibla'i contohnya ngeten. Sampeyan lek misale iki ana kue dididik iku jenenge akala. Lek bala'a ibla' diuntal kabeh lek iku jenenge bala'a. Tapi yang terjemahane duduk diuntal ini ngono.
Terjemahannya disurutkan. Iku sowopan tenan iku. Nah, disitulah kemudian hujan yang sekian lama itu dintal yang bumi, diserap nang ini bumi, akhirnya baru kemudian waqudiyal amru, sudah diselesai ketetapan Allah. Apa? Pembinasaan mereka itu. Waqudiya, dan sudah selesai ketetapan al-amru, urusane Gusti Allah. Sing bedi-bedi wis entek. Wis selesai. Wastawat. Nah, wis dipastikan wis mati kabeh arek iku wis. Oh, pun jare malaikat Israel ya. Pun Gusti, pun beres kabeh sing bedi-bedi niku. Ben kula cabuti kabeh pisan. Oh, wis entek. Waqudiyal amr, wis mari kabeh. Wastawat judi, oleh wis mari rek. Wastawat judi wis duno. Dadi mudhun nang ngene El Judi. Yaitu gunung, namanya Gunung Judi. Ada yang mengatakan di Turki, tetapi itu ada di Mosul. Ada di Irak. Ngoten nggih. Iku kan penemuane wong saiki niku. Lek cara ulama biyen iku di Irak. Irak saiki. Nggih. Di Al-Mosul. Iku posisinya ada di Judi, itu ada di Irak. Tapi penemuan sekarang katanya ada di apa namanya Turki ya. Nah, wa alam, tapi aku luwih percaya mbek ulama ae rek. Engko salah mangan arek gawe dhewe ngono, gak ero aku. Wis aku melok berita teko kita apa wis gak gawe resiko aku. Wa alam aku gak ngerti gek ndi iki, engko ae kapan-kapan dolan rono ya. Oh iki kapale misalkan ngono. Lah wis pirang tahun, ada yang mengatakan sampai 100.000 tahun yang lalu. Wa alam nggak ada yang tahu. Sejarah masih belum bisa cermat untuk apa namanya, ahli arkeolog itu masih belum bisa finishing ya saat ini mencari data ini. Tapi yang jelas qasasul haq, apa yang dikisahkan oleh Allah hakun, tidak ada sedikit pun kebohongan. Hak itu pasti. Jadi saya sampean ngerti oh ibla'i mana ning nguntal ya apa nguntal pikiran dhewe kok. Lah nonton to. Wong ngene ya ceritane. Ya iki cerita sing bener. Dari Al-Qur'an. Wastawat 'alal judi, dan kemudian apa namanya? Tadi bismillahi majreha wa mursahanya di mana? Di judi. Jadi berlabuhnya di judi dengan selamat. Waqila, dikatakan bu'dan lil qaumiz zalimin, sudah jauh orang-orang zalim itu. Kau sudah dijauhkan dari orang-orang zalim, orang-orang kafir. Nah, artinya wis selamat, wastawat al judi, wis wong zalim-zalim itu sudah cabut kabeh ning ngene malaikat Israel. Jadi kowe wis lah selamat. Terus bagaimana berikutnya? Berikutnya nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya.